Kembali bersama Al-Hanan Komputek. Kita lanjut series belajar Flutter dan Dart dari nol. Pada video sebelumnya di part pertama, kita sudah bahas pengenalan dan persiapan. Sekarang di part kedua, yaitu instalasi Flutter di Windows lengkap untuk pemula. Kita akan install semuanya step by step. Simak videonya baik-baik ya. Jangan ada bagian video yang dilewatkan agar tidak gagal paham. Langkah 1 yaitu install Git. Kita jalankan browser, kita akses Google seperti biasa, kemudian keywordnya adalah Git. Ini halaman pertama, langsung saja kita klik di sini. Ini halaman utama dari Git. Ya, saat video ini dirilis, Git sudah berada pada versi 2.54.0. Klik di sini ya, install for Windows. Kita klik lagi Git for Windows x64 setup. Kita akan download file setupnya ini dulu. Klik sini. Nah, ini langsung saja kita klik di sini ya, start download. Nah, selesai download, maka akan kita install file setupnya ya dengan cara install seperti biasa. Atau klik kanan, kemudian run as administrator. Next, klik lagi tombol next. Nah, di sini ada option on the desktop atau ikonnya nanti akan dikirim ke desktop. Next. Nah, di sini semuanya opsi defaultnya kita pilih ya. Dengan opsi default, jadi cukup dengan klik tombol next saja terus. Ya, next. Next lagi. Ya, next beberapa kali. Sampai ketemu tombol install. Nah, di sini kita klik install. Tunggu, proses instalasi Git sedang berjalan. Pilih finish. Nah, untuk memastikan atau memeriksa apakah Git ini sudah sesuai dengan versinya, yang ini desktop sudah ada, kita jalankan Windows PowerShell. Ya, Windows PowerShell kita cek atau kita pastikan sudah terinstall dengan baik. Kita jalankan. Nah, di sini ya kita ketikkan di sini Git min version. Enter. Nah, Git version versi 2.54.0 ya, sesuai dengan file setup yang kita download tadi. Oke, jadi sampai di sini langkah 1 instalasi Git sudah selesai kita lakukan. Langkah 2 install Visual Studio Code. Langsung saja kita jalankan browser, kita ketikkan Google, keywordnya adalah VS Code. Kita enter. Nah, di sini halaman pertama langsung saja kita klik ya Visual Studio Code-nya. Nah, ini halamannya, kita klik tombol download for Windows. Jadi seperti biasa, seperti tadi kita akan download dulu file setup dari Visual Studio Code. Klik di sini ya. Klik start download. Ya, kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita akan jalankan file setupnya dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih run as administrator. Oke. Klik saja di sini oke. Nah, kemudian kita pilih I accept ya, kita terima. Ini adalah agreement ya. Kita klik tombol next. Di sini pengaturan opsinya juga secara default ya. Jadi kita klik saja next. Nah, cuma perbedaannya jika kita ingin ikonnya ada di desktop ya, kita centang create a desktop icon. Jika tidak, kita abaikan. Semuanya secara default saja. Kemudian kita klik next. Kemudian klik tombol install. Nah, di sini.
kita tunggu sampai proses instalasi dari Microsoft Visual Studio Code-nya selesai dilakukan. Langsung saja kita launch, kita tampilkan, kemudian kita klik finish. Ya, kita akan lihat. Kita sudah tampilkan, ini halaman welcome-nya. Sini kita klik saja continue without sign in. Ya, kemudian klik continue lagi. Get started. Ya, kita akan gunakan ini nanti untuk pemrograman Flutter dan Dart. Nah, ini sudah selesai. Kita instalasi Visual Studio Code. Langkah 3 yaitu install ekstensi Flutter dan Dart melalui menu extension yang ada pada Visual Studio Code. Klik di sini extension, kemudian kita ketikkan Flutter dan enter. Nah, pada baris pertama langsung bertemu dengan Flutter. Klik di sini. Nah, di sini ada tombol install. Jangan lupa auto update-nya dicentang atau di checklist. Nah, kita akan klik install. Kemudian kita klik Trust Publisher and install. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi Flutter itu selesai dilakukan. Ya, sambil menunggu bisa dibaca-baca di sini ya keterangan-keterangan lain yang bisa kita menjadikan referensi atau pengetahuan terhadap ekstensi Flutter ini. Oke, sudah selesai ya, ditandai dengan munculnya menu baru yaitu atau tombol baru disable dan uninstall. Itu artinya Flutter sudah selesai diinstal. Nah, selanjutnya kita cek untuk Dart. Nah, di sini kita ketik Dart ya, kemudian kita enter. Nah, kemudian baris pertama langsung bertemu Dart, kita klik di sini. Nah, untuk Dart tidak perlu diinstal. Artinya ketika Flutter diinstal, nah biasanya Dart sudah include atau diinstal secara berbarengan bersama dengan Flutter. Jadi untuk sampai di titik ini, instalasi ekstensi Flutter dan Dart sudah selesai dilakukan. Berikutnya kita klik View, Command Palette. Nah, kita akan reload atau kita akan restart dari Visual Studio Code-nya ya melalui menu Reload Windows. Klik di sini. Ya. Jadi sampai saat ini prosesnya sudah selesai. Langkah 4 yaitu install Flutter SDK. Nah, melalui Visual Studio Code kita klik pada menu View, kemudian Command Palette. Nah, di sini kita akan memilih Flutter, kemudian New Project. Kita pilih aja di sini. Jadi seolah kita membuat project Flutter yang baru. Nah, nanti akan muncul menu Download SDK dan Locate SDK. Nah, di sini kita akan memilih Download SDK. Ini cara yang paling mudah dan cara yang sangat direkomendasikan. Kemudian kita pilih misalnya Drive C, kita buat folder dulu. Folder untuk menyimpan clone Flutter-nya ya. Kita klik New Folder. Misalnya kita tulis Flutter. Kemudian ya jika selesai dibuat folder barunya, kemudian kita klik Clone Flutter. Ya, kemudian kita tunggu Flutter SDK itu di-download. Dan waktu yang dibutuhkan tergantung dari koneksi yang kita miliki. Koneksi internetnya, jika cepat maka prosesnya juga akan cepat. Nah, kemudian ini sudah selesai ya. Kita klik saja Add SDK to Patch ya. Langsung saja kita klik di sini. Add SDK to Patch. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul kotak seperti ini. Ini menandakan Flutter SDK sudah selesai kita download. Jadi tidak perlu kita klik download kembali ya. Kita hanya perlu verifikasi ulang ya dengan cara kita reload Visual Studio Code ini dari menu View, Command Palette, kemudian kita pilih Developer dan reload Windows. Sampai di titik ini berarti proses instalasi Flutter SDK sudah selesai dilakukan. Langkah 5 yaitu verifikasi instalasi Flutter atau Flutter Doctor.
langsung saja kita jalankan kembali dari Visual Studio Code-nya. Kemudian kita pilih menu terminal, klik New Terminal. Ya, di sini atau Ctrl Shift Plus. Nah, di sini kita akan verifikasi instalasi Flutter, ya. Sini kita ketikkan Flutter min version. Enter aja. Nah, jika keluar seperti ini berarti sudah terverifikasi atau sudah terinstall dengan baik. Kemudian kita lakukan hal yang sama, dart min version. Ya, enter lagi. Maka akan keluar versi dari Dart SDK-nya. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk pengecekan Flutter dan Dart. Selanjutnya kita ketikkan Flutter spasi doktor, ya, seperti ini. Enter saja. Oke, kita tunggu. Nah, ini proses verifikasi dari Flutter SDK-nya. Ya, kita tunggu sampai muncul menu baru atau yang memberikan keterangan apa-apa saja komponen yang sudah kita install dan apa yang belum. Nah, ada 3 yang masih ditanda silang, Android Toolchains, ya, kemudian Chrome dan Visual Studio. Nah, itu normal dan wajar, nanti akan kita perbarui untuk di step yang berikutnya. Langkah 6 yaitu install Android Studio atau Android Toolchains dan emulator. Ya, kita langsung jalankan browser atau kita aktifkan Google, kemudian keywordnya adalah Android Studio. Di halaman pertama atau di baris pertama bertemu dengan download Android Studio, langsung kita klik di sini. Boleh kita scroll dulu ke bawah untuk melihat versi yang tersedia untuk Android Studio. Nah, di sini kita menggunakan Windows, kita akan download yang Windows 64 bit. Sedangkan untuk OS yang lain bisa dipilih dan disesuaikan. Klik di sini. Oke, kita checklist di sini I have read, kemudian klik download Android Studio Panda 4. Oke, di sini kita klik start download. Kita tunggu sampai proses download itu selesai. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk download tentu juga tergantung dari kecepatan koneksi internet yang kita gunakan. Oke, proses download Android Studio sudah selesai. Selanjutnya akan kita install, ya, seperti biasa. Kita install file setup atau installernya, double klik atau klik kanan, kemudian pilih run as administrator. Kemudian di sini kita pilih langsung saja next. Nah, jangan lupa Android Virtual Device-nya sudah tercentang. Kita juga nanti akan menginstal emulatornya, next, ya. Next. Oke, ya, kita biarkan aja. Kemudian kita klik install, ya. Ini adalah proses instalasi dari Android Studio, ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, klik next. Oke, jadi proses atau instalasi dari Android Studio sudah selesai kita lakukan. Klik di sini Done Set, ya. Oke, sampai saat ini prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita langsung klik tombol next, ya. Kita akan lanjutkan konfigurasinya. Klik next lagi. Nah, di sini sebelumnya kita juga bisa mengarahkan atau membuat folder destination folder atau tujuan folder yang baru, ya. Tadi kita samakan saja, kita di awal membuat folder Flutter. Nah, di sini kita bikin folder namanya SDK. Jadi file Android SDK akan disimpan di dalam folder Flutter. Kita klik select folder. Jadi Android SDK location-nya sudah kita rubah.
tidak lagi menggunakan destination atau location yang defaultnya. Nah, di sini kita pilih next. Kemudian kita lanjutkan ya, klik tombol next lagi. Nah, di sini kemudian kita klik accept. Kemudian kita klik next. Nah, kita tunggu sampai proses download source-nya selesai. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah selesai. Kemudian langsung saja kita klik di sini More Action ya. Pada menu sini kemudian kita pilih SDK Manager. Kita klik SDK Manager. Nah, apa-apa tool yang akan kita download, nah kita centang atau checklist di bagian SDK tool atau di tab SDK tool, klik di sini ya. Perhatikan ini di atasnya adalah SDK location-nya. Nah, kita pilih menu SDK tool atau tab SDK tool. Ya, kita checklist misalnya Android SDK build tool, kemudian juga kita perlukan nanti NDK Android SDK command line tool. Nah, ini yang paling penting, jangan lupa dicentang itu. Kemudian Gmac, kemudian Android emulator ya, itu saja barangkali di awal ini. Nah, yang perlu kita lengkapi, yang perlu kita siapkan untuk SDK tool-nya. Nah, jika sudah selesai ya, kita pastikan akan kita pilih komponen apa saja, kemudian kita pilih apply atau kita klik apply. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita accept lagi. Next. Nah, di sini juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan. Kita tunggu sampai SDK komponen installer itu selesai di install seluruhnya sesuai yang kita pilih tadi. Nah, selesai, kita klik finish. Ya, berarti sampai di sini untuk proses install Android Studio dan Android Toolchain dan emulatornya sudah selesai kita lakukan ya. Langkah 7 yaitu set environment variable dan terima lisensi Android. Ya, pada menu Windows kita ketik atau kita cari edit the system environment variable. Nah, ini ada menunya. Kemudian kita pilih pada menu environment variables. Kita klik di sini. Kemudian pada user variable kita klik new ya. Pada variable name-nya ketikkan Android_home. Kemudian untuk variable value sendiri kita ketikkan c.2/flutter/SDK sesuai dari destination atau penyimpanan folder Android SDK yang kita arahkan sebelumnya sewaktu kita menginstal Android Studio. Kemudian untuk page ya, kita pilih edit, kemudian kita klik new, kita tambahkan 4 baris pengaturan untuk variabelnya. %Android_home, kemudian slash, kita ketikkan platform, kemudian strip tools. Ya, jadi tulisan atau teks ini kita copy saja karena nanti di bawahnya pengaturannya hampir sama, hanya berbeda di akhir saja. Kemudian kita ganti platform tools yang sebelumnya, kita ganti menjadi CMD line, strip tool, ya, kemudian slash latest. Berikutnya slash bin, dan untuk di bawahnya kita paste kembali ya, kita new, kita paste saja karena tadi kita udah copy. Nah, kita ganti menjadi tools, kemudian selanjutnya pilih new lagi ya, kita paste lagi, kita ganti menjadi atau kita ubah tools/bin. Nah, ini adalah 4 pengaturan yang kita masukkan di dalam edit environment variable. Klik OK lagi sampai hilang. Sampai saat ini
pada titik ini semuanya sudah selesai. Kita lakukan pengaturan patch variabel. Kita close atau kita exit Visual Studio Code-nya. Ini kita aktifkan lagi. Kemudian kita akan lakukan cek terima lisensi Android-nya. Dari terminal, ya, dari Visual Studio Code kita klik terminal, kemudian new terminal. Kemudian di sini kita akan lakukan Flutter config-nya, ya, dengan cara ketik Flutter spasi config, kemudian spasi strip ya, atau minus Android strip SDK spasi p2 c.2 /flutter/SDK kemudian p2 sesuai dengan folder penyimpanan Android SDK sebelumnya. Kemudian nanti kita tekan enter, ya. Perhatikan penulisannya di layar, perhatikan dengan teliti. Oke, berarti sudah benar. Nah, berikutnya kita lakukan tulis kembali Flutter Flutter spasi doktor spasi minus Android strip lisensi, ya, lisensis, ya, tulisannya jangan sampai salah, perhatikan baik-baik, lisensis, tekan enter. Ya, maaf, ini ada berlebih tulisan huruf N, ya, seharusnya lisensis, ya, kita edit kembali. Oke, enter. Nah, ini sudah benar, kita tunggu. Nah, jika ada muncul seperti ini, tekan aja Y, tekan enter, ya, kita terima, yes, enter lagi, yes, enter, sampai habis, ya, sampai semua paket lisensi diterima. Oke, berarti sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ketik Flutter spasi doktor, kita lihat lagi. Nah, sebelumnya untuk Android Toolchains itu tersilang merah. Nah, di sini sudah tercentang hijau, artinya sudah kita lakukan. Tinggal Chrome dan Visual Studio. Namun itu adalah sifatnya opsional. Nah, sekarang kita coba kembali untuk yang Chrome, ya. Buka dari browser, kita ketikkan Google, kita cari aja Google Chrome, ya. Ini sifatnya opsional, boleh diinstal, boleh tidak. Kemudian klik Google Chrome di halaman pertama, baris pertama. Kita akan unduh atau kita download dulu file setup dari Google Chrome, ya. Download Chrome, klik sini. Oke, klik start download. Oke, sudah selesai. Kita cari filenya. Nah, kita install Chrome setup-nya. Double klik atau klik kanan dan as administrator. Ini kita tunggu proses download dari Google Chrome-nya. Ini proses instalasinya. Jika Anda menggunakan browser yang lain, jadi tidak masalah, ya, karena Chrome juga bisa dan browser yang lain juga bisa. Oke, sudah selesai tahap instalasi Google Chrome. Kita close. Kita close lagi. Ya, kita kembali ke Visual Studio Code, ya. Kita tutup lagi. Kemudian kita jalankan kembali, ya. Dari terminal bisa kita cek langsung, ya, kita periksa, ya, dengan melalui perintah Flutter spasi doktor. Kita perhatikan, nah, jadi Chrome-nya sudah tercentang hijau. Tinggal sekarang Visual Studio untuk develop Windows apps. Jadi sekali lagi itu sifatnya opsional dan kita akan lakukan itu di sesi yang berikutnya. Oke, demikian. Sampai jumpa dan terima kasih.